Puluhan roket Katyusha diluncurkan oleh kelompok Hizbullah ke Israel pada Minggu 4 Agustus waktu setempat. Roket-roket yang ditembakkan ke Galilea atas itu menjadi eskalasi terbaru dari serangkaian serangan yang dilakukan Hizbullah untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza. Berdasarkan laporan media Lebanon pada Minggu pagi, serangkaian roket diluncurkan dari Lebanon Selatan terhadap wilayah Al-Jalil di Palestina Utara serta dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki. Serangan ini pun membuat Israel membunyikan sirene peringatan di 15 kota Palestina dan Golan yang diduduki. Kelompok yang didukung Iran ini mengatakan serangan tersebut sebagai respons atas serangan Israel terhadap Kfar Kela dan Deir Syriane di Lebanon yang melukai warga sipil. Sejauh ini Israel belum mengonfirmasi adanya kerusakan ataupun korban yang ditimbulkan dari roket-roket tersebut. Meski begitu, menurut laporan dari beberapa sumber, serangan ini mengakibatkan kebakaran. Adapun eskalasi konflik antara Hizbullah dengan Israel belakangan mulai meningkat, terlebih setelah Komandan Hizbullah, Fuad Shukr, terbunuh di Beirut. Pembunuhan terhadap komandannya membuat Hizbullah bertekad melawan Israel. Adapun sebelumnya, Hizbullah juga sudah menyatakan dukungannya pada Hamas di Gaza. Pimpinan Hizbullah mengatakan pihaknya akan berhenti menyerang Israel jika negara tersebut melakukan gencatan senjata di Gaza. Israel telah mencegat puluhan roket Katyusha yang dilontarkan oleh Hizbullah pada Minggu 4 Agustus. Saat serangan terjadi, sirene peringatan pun dibunyikan oleh otoritas Israel. Israel juga mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Dome untuk menangkal roket-roket milik Hizbullah. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat roket Katyusha yang meledak di udara. Kilatan cahaya yang dihasilkan pun mewarnai pemukiman di Israel Utara. Adapun serangan terbaru Hizbullah ini sebagai respons atas serangan militer Israel ke permukiman di Lebanon Selatan. Militer Israel pun sudah menyatakan mereka dalam keadaan siaga tinggi. Sementara itu warga sipil Israel dilaporkan merasa tak aman, terlebih setelah kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Dewan Keamanan Nasional Israel juga telah memperingatkan warganya agar tidak melakukan perjalanan ke sekitar 40 negara yang telah ditetapkan pada tingkat ancaman sedang atau tinggi, termasuk menyerukan kepada warga Israel untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra, termasuk menghindari menampilkan identitas Israel atau Yahudi menanggapi serangan Iran. Iran memperkirakan kelompok Hizbullah akan menyerang lebih dalam ke Israel dan tak lagi terbatas pada target militer. Hal ini sebagai aksi balas dendam selesai kematian komandan militer mereka, Fuad Shukr, yang terbunuh di Beirut, Lebanon. Sebagaimana diketahui, Hizbullah sejak konflik Hamas-Israel pecah pada 7 Oktober lalu, kerap terlibat baku tembak dengan IDF tiap harinya. Hizbullah pun mengklaim selalu menargetkan posisi militer di perbatasan. Namun serangan Israel di Beirut yang juga menewaskan 5 warga sipil beberapa waktu lalu dinilai telah melampaui batas. Terlebih beberapa jam setelah pembunuhan Shukr, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga tewas di wisma tempatnya menginap di Teheran, Iran. Kemudian pada Kamis 1 Agustus, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan Israel dan pihak-pihak di baliknya harus bersiap menghadapi respons yang tidak terhindarkan. Tak hanya Hizbullah, Iran dan Hamas juga bertekad untuk membalas dendam. Adapun dalam serangan terbaru, Hizbullah telah meluncurkan 50 roket Katyusha pada Minggu 4 Agustus. Belum diketahui kerusakan atau jumlah korban yang ditimbulkan dari serangan ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperkirakan Iran dan sekutunya Hizbullah akan melancarkan serangan ke Israel paling lambat akan terjadi pada Senin hari ini atau 24 jam ke depan. Hal ini disampaikan oleh Blinken di hadapan seluruh Menteri Luar Negeri anggota kelompok 7
atau G7 pada Minggu 4 Agustus. Sebagaimana diketahui, para menteri G7 termasuk Amerika Serikat kini intens melakukan komunikasi menyusul ancaman Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Blinken melakukan koordinasi dengan sekutu dekat AS dan mencoba memberikan tekanan diplomatik di menit-menit akhir agar Iran dan Hizbullah meminimalkan pembalasan mereka. Menurut Blinken, membatasi dampak serangan adalah peluang terbaik untuk mencegah perang habis-habisan. Berdasarkan laporan dari situs Axios, AS yakin Iran dan Hizbullah akan melancarkan aksi balas dendam mereka meski tidak tahu kapan pastinya. Adapun aksi balas dendam ini sebagai respons terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Israel sejauh ini tak menyampaikan klaimnya soal pembunuhan Haniyeh. Namun Israel mengakui pihaknya menghabisi komandan Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.